Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberikan rezeki yang banyak, diberi pemahaman dalam belajar untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang terbaru, ilmu-ilmu yang baik sehingga kita bisa gunakan pelajaran atau ilmu-ilmu yang kita dapat untuk kehidupan kita sehari-hari atau dalam pekerjaan kita. Baik, sebelumnya kali ini kita akan membahas tentang analisa sambungan las pada besi. Ya, maksudnya analisa kekuatan sambungan las pada besi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe, like, share, serta komen. Jangan lupa juga di-share ya kepada yang lain agar pembahasan kita dapat lebih bermanfaat untuk yang lain. Dan saya juga berterima kasih kepada yang telah menonton video-video dari saya, dan yang belum subscribe atau like bisa subscribe atau like apabila senang dengan video-video saya. Dan jangan lupa juga mengklik lonceng agar setiap saya upload atau saya punya video, kalian bisa melihat atau kabar terbarunya, bisa dilihat perhitungan-perhitungan yang lain atau video-video yang lain. Baik, saya langsung saja. Saya sudah buat sebuah file yang berbentuk biasa Excel untuk mempermudah dalam perhitungan. Ya, di sini ada analisa sambungan las. Ya. Maksudnya analisa sambungan las itu kita menganalisa kekuatan dari sambungan las yang kita buat. Di sini ada contoh gambar dari sambungan las. Ini misalnya plat besi dan ini adalah plat besi juga yang menempel. Jadi yang kita analisa ini kekuatan dari sambungan ini sendiri nih, sambungan lasnya ya. Jadi sambungan dari las besi. Di sini ada ukuran B, tinggi dari plat yang disambung ya. Ini tebal dari plat yang disambung, plat atau profil-profil yang lain ya. Baik. Lanjut, saya jelaskan lanjut ya. Di sini ada jarak A. Jarak A ini adalah jarak A, ketebalan dari plat. Ketebalan dari plat. Ya, ini sambungan antara plat dengan plat, biasanya dipakai untuk track stang atau pada kanopi. Itu di depan kanopi biasanya ada besi-besi yang ditarik ya, kanopi yang panjang besi ditarik. Nah, ini adalah sambungannya yang kita gunakan dengan analisa las, ya. Jadi analisa untuk mengetahui kekuatannya. Oke, lanjut. Jarak B ini adalah tinggi dari plat nih, semua plat ini ya. Kemudian tegangan izin baja seperti ya, ini 1600. Ini misalnya dari A lagi ya, A misalnya platnya saya coba pakai yang 10 mili misalnya ya. Nah, saya tebalnya ini tingginya ini misalnya 10 cm ya, atau 20 cm. Misal dia agak besar. Terus tegangan izinnya ini 20 cm itu, 200 mili berarti 20 cm. Baik, ini tegangan izin baja, digunakan tegangan izin baja yang ada seperti 1400, 1600 atau 2200. Di pasaran yang ada biasanya hanya 1400 dan 1600. Walaupun yang 2200 tetap ada ya. Tapi di pasaran kebanyakan jarang sih ya. Kita harus pesan. Kalau yang ini banyak di pasaran 1400 atau 1600. Kita gunakan yang 1600 ya. Saya coba juga kan di 1600. Oke, kemudian ini adalah TF. TF adalah keliling ya. TF ada keliling dari las-lasan ini ya. Jadi TF adalah keliling dari las-lasan ini, yang dimana di sini sudah terhitung ya dengan rumus yang sudah tertera di sini. Tinggal dicari saja rumus dia dari mana angkanya, itu bisa. Ini maksudnya ini keliling. Kalau dia bentuknya misalnya
H atau bentuknya pipa, contoh ya, misalnya bentuknya pipa seperti ini. Jadi kita cari ini ya keliling ini. Contoh keliling ini. Nah, ini 15 kurang lebih gitu. Jadi keliling. Atau misalnya ada bentuk kotak begini ya. Jadi keliling ini yang kita cari. Karena yang di las ini keliling ya. Gitu. Jadi keliling itu maksudnya keliling dari las-lasan yang digunakan. Maksudnya panjang las-lasan yang digunakan nih. Seperti ini. Ya, saya kembali lagi ke hitungan. Nah, ini kalau misalnya ini kan plat, yang memang plat dia sudah tinggal ada rumusnya, jadi otomatis dia sudah menghitung sendiri. Ya, kemudian tebal las-lasan. Ya, tebal las-lasan ini ada yang 1 mili, 1,5 1 senti, 1,5 senti, atau 2 senti, atau lebih tebal lagi tergantung las-lasannya ya yang kita gunakan apa. Jadi ini ketebalan dari las-lasan standar 1 sampai 1,5 senti. Maka saya gunakan di sini 1,5 senti atau 15 mili. Ya, standar 15 mili. Ya, kemudian P adalah beban yang terjadi, beban tarik atau beban tekan yang terjadi. Ini dari perhitungan beban, ya, dari perhitungan beban yang terjadi. Misal di sini 2000, nah, 2000 kilogram atau ya 2 ton atau 2 ton. Bebannya ada 2 ton. Kuat nggak las-lasan ini menahan dan 2 ton? Baik, saya lanjut. Tegangan yang terjadi sama dengan P per luas las. Ya, P bisa dilihat ada rumusnya, dia dapatnya dari mana angkanya bisa dilihat. Kemudian lasnya itu bisa dilihat dari mana angkanya, ya. Rumusnya dari mana angkanya itu bisa dipelajari, ya. Ini sudah rumus. Kemudian hasilnya adalah 89,80 kg per cm persegi. Jadi 2000 per ini tegangan izin 1600. Jadi tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan izin, maka dia aman. Apabila yang terjadi lebih besar maka tidak aman. Di sini coba misalnya saya kasih yang 10. Nah, di sini 10 saja masih aman. Jadi misalnya ini 10.000, 10 ton. Nah, ini 10 ton. Ini saja masih aman. Saya tebal las-lasannya misalnya. Kalau misalnya lebih besar seperti ini sih. Nah, oke, mau misalnya seperti ini ya. Misalnya 2 mili, berarti belum cukup. 5 mili. Nah, 5 mili saja. 5 mili saja sudah cukup untuk las-lasannya. Tapi standarnya las-lasan 10 mili atau 1 senti atau 1,5 senti. Baik, ini kekuatannya di sini sudah ada, ya. Oke. Nah, di sini P per 0,5. Ya, ini ya. Ini kekuatan ini rumusnya sudah ada, tinggal bisa dilihat hasilnya seperti ini. Ini luas las ini memang tidak full ya. Kalau dilihat di sini nih, misalnya fullnya itu lebih besar. Kita kebanyakan kalau las itu kadang tidak full semua nih. Kadang ada yang rusak atau makanya kita dihitung di sini sekitar 50%-nya yang menempel, yang benar-benar menempel saya anggap 50%-nya. Ya, makanya di sini dikali 0,5. Oke. Jadi ini aman dengan kekuatan seperti ini, itu masih aman ya. Sambungan lasnya aman. Jadi sambungan las ini bisa digunakan. Baik. Untuk pembahasan analisa sambungan, kekuatan sambungan las ini mungkin video dari saya sampai di sini. Kalau ada kekurangan dari video saya atau kesalahan bisa komen di bawah video ini. Ya, dan jangan lupa juga
untuk subscribe, yang belum like dan share agar video ini atau pengetahuan ini bisa lebih bermanfaat untuk yang lain. Baik, saya rasa untuk kali ini cukup sampai di sini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.